Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah, khususnya ini yang masih ada di Saudi Arabia ya teman-teman. Jadi saya tuh tahu kisah ini tuh dia itu menceritakan keluh kesah dia di Facebook grup khusus TKW Arab Saudi ya teman-teman. Jadi dia itu menuliskan kisah cerita dia itu minta pendapat buat kita semuanya. Dia itu minta pendapat kalau dia itu harus kabur apa harus bagaimana begitu ya. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya, simak videonya sampai selesai. Si teman kita itu kita kasih nama aja, namanya Ijot ya. Nah si Ijot itu menulis status di Facebook. Nah kemudian diuploadlah secara publik ya. Dia itu kan menguploadnya itu di grup ya, di grup TKW. Nah dia itu menceritakan saya itu dari Indonesia bisa ziarah untuk ya bisa turis gitu ya selama 3 bulan, tapi setelah 3 bulan diperpanjang sama majikannya sampai 6 bulan dan sampai saat ini belum dibikinkan KTP. Nah begitu ya teman-teman. Kemudian dia itu tidak digaji selama 6 bulan teman-teman, sama majikan itu belum digaji sama sekali, padahal dia itu udah ya, udah bisa bahasa Arab. Kemudian dia tuh pernah bekerja ke luar negeri, yaitu khususnya ke Timur Tengah ya. Dia itu pokoknya ya. Nah dia itu selama bekerja 6 bulan belum pernah digaji sama majikannya, dan setiap si Ijot ini tuh minta gaji sama majikannya itu selalu marah-marah dan ngomel-ngomel. Katanya saya tuh bayar kamu itu mahal, lebih dari 20.000, jadi kamu jangan minta gaji, katanya begitu. Nah kata si Ijot itu, ya apa urusannya kamu bayar saya sama gaji saya, katanya. Itu urusan kamu, beli saya di Indonesia bukan sama saya. Ya kamu tahu nggak, katanya visa turis itu mahal, katanya beli tiket kamu, beli tek-tek banget lah pokoknya. Majikannya itu malah lanjut marah ke kitanya, bukannya kita yang marah gitu ya. Nah kemudian setelah itu dia itu bilang ke majikannya, saya harus gimana kalau kamu gak ngasih saya gaji, katanya. Sampai sekarang udah 6 bulan. Kata majikannya itu, ya udah, katanya kamu maunya apa. Nah si cewek ini tuh, si Ijot ini tuh ngadulah ke kantor Indonesia, karena kalau yang ada di Arab dia nggak punya kantor. Barangkali saya kurang tahu ya, karena dia itu tulisnya itu seperti itu katanya. Nah jadi kita itu adu argumen itu sama teman-teman banyak ya, yang komen itu hampir 200 atau 300 yang komen gitu. Kok bisa, katanya kamu nggak digaji, kok bisa ya begitu ya. Nah jadi ada yang komen itu sampai bilang, ya udah kamu kabur aja, katanya. Tapi ada yang satu lagi yang bilang, sabar aja dulu karena gaji kamu itu sayang. 6 bulan itu seberapa sih? Kalau 1.000 ya kita udah 6.000, kalau 1.200 udah 7.000 lebih kan. Nah seperti itu. Nah dia itu minta bantuan ke teman-teman semuanya harus bagaimana. Nah di kemarin itu sama teman-teman itu dikatain, kamu minta tolong aja ke KJRI atau bukan ke ke KJRI itu udah diteleponin. Bahkan katanya, kenapa kamu dimarahin, kenapa kamu mau berangkat kerja ke Timur Tengah dan lain-lain, sedangkan kamu juga visa turis itu tidak diperbolehkan. Turis itu hanya untuk orang turis, untuk berlibur, bukan untuk kerja. Nah serba salah kan. Dia itu ngadu ke KJRI. Memang orang KJRI itu karena bilangnya seperti itu, ya memang benar juga, itu visanya visa turis, bukan visa usaha atau visa kerja pusat atau visa pembantu gitu ya, bukan. Nah dia itu serba salah. Kemarin itu dia ngebel ke disuruh, ada yang komen itu, kamu minta ke Bang Benny Ramdhani apa itu ya. Nah diminta tolong ke BNP2 TKI apa gimana gitu, saya lupa namanya. Nah itu ya pokoknya kalian cari aja di grup, nah di situ itu ya. Nah kemudian disuruh, sama ada yang komen itu kayak gitu, kamu ngebel ke sana, coba katanya kamu minta pertolongan sama mereka
direspon apa enggak. Nah, sampai di sini kita tuh nggak tahu dia itu udah kabur apa dia masih di rumah majikannya nunggu keputusan dari itu ya, ngasih tahu. Karena orang kantornya yang di Indonesia itu kalau malah nggak ada urusan katanya saya. Kamu mau ngapain katanya saya, pokoknya gaji nggak di itu, nggak tanggung jawab kantor di Indonesia juga karena tahu dia itu pisahnya pisah turis gitu. Orang Indonesia itu pokoknya seperti apa ya, nggak ada tanggung jawabnya gitu. Bukannya ya udah kalau nggak digaji, misalkan saya ngambil kamu, dilaporin atau gimana. Nggak, orang Arab itu nggak takutnya. Makanya orang Indonesianya juga jadi bingung mau nyeritainnya bagaimana gitu ya, karena ya seperti itu, orang Indonesianya juga kantor Indonesia nggak tanggung jawab. Nah, dia tuh ngebelah ke KJRI yang ada di Saudi itu karena dia kerjanya di Saudi gitu ya. Di kerja di Saudi itu dibilang kayak gitu, kamu pisahnya pisah apa, pisah ziarah. Terus dia tuh tek-tek bengek lah ditanya, ya kenapa? Terus sampai dibilang ya, kamu itu pisah ziarah itu segini, pisah gini itu begini, sampai dibilangin kayak gitu teman-teman. Jadi kadang kita itu perlu edukasi ya, itu namanya naon pokoknya. Nah, jadi kita itu perlu edukasi dari kita itu ngeliat atau bagaimana kalau kita itu tidak boleh berangkat kerja dengan turis visa. Nah, kejadiannya seperti ini, ada visa turis itu ya sampai 2 tahun tapi itu tidak dibikinkan KTP ya, cuma ya tinggal di sini. Tapi kalau itu majikannya itu berani bayar setiap apa itu namanya, kalau majikannya berduit gitu ya, jadi berani bayar setiap per bulan sekali gitu, walaupun dia udah ngeluarin duit ke Indonesianya itu gede gitu. Nah, tapi tidak bisa dibikinkan KTP ya. Nah, sampai 2 tahun atau 3 tahun kalian stay di rumah majikannya ya terus-terusan seperti itu, begitu. Itu yang setahu saya ya. Kemudian ada temen yang komen juga kayak gitu juga ya, bilangnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu sampai sekarang dia itu tidak bikin status lagi ya, barangkali suka nonton aja atau gimana, nggak tahu ya, di Facebook itu. Karena ya udah seperti itu. Kemarin itu ada yang nyuruh dia kabur, ada yang nyuruh stay aja dulu gitu. Nah, majikannya itu malah marah ke dianya kalau pas diminta gaji itu. Saya ngambil kamu itu berapa, katanya mahal. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi sampai di sini ceritanya kalau yang teman kita itu yang pakai visa ziarah. Nah, ada juga yang kemarin itu ya, dia bukan pakai visa ziarah, tapi visa langsung diambil dari Indonesia, di visa ziarah apa gimana, diambil langsung sama majikannya di airport. Kalau itu ya, diambil di airport. Tapi selama sama majikannya itu juga barangkali visa ziarah sampai dia sekarang mau 2 tahun nggak dibikinin igoma. Nggak tahu majikannya bayar apa nggak tahu gitu ya. Sampai dia tuh sekarang mau pulang itu bulan depan ya, bulan depan. Nah, begitu juga nggak tahu dibikinin igoma apa enggak dia, karena si cewek itunya itu yang komen itu di situ ya, ada yang komen juga, pokoknya banyak banget. Katanya saya aja cek bulan depan mau pulang, saya belum pernah lihat igoma, belum lihat apa-apa, tapi ini tiket udah ada, katanya saya pulang tanggal segini, bulan ini, udah jelas katanya. Ada, jadi saya tuh kurang tahu ya di Saudi itu bagaimana gitu. Cuma yang kita tanggap itu dari komenan teman-teman, dari yang punya statusnya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi di Saudi itu saya kurang tahu sih, kalau di Qatar itu ya seperti itu, kalau nggak bisa ya dipulangin begitu. Tapi kalau banyak yang kabur gitu ya, itu kayak gitu. Makanya kenapa TKW gitu ya, ada yang kabur, ada yang stay di rumah majikannya, ada yang kabur itu karena majikannya galak, ada yang pelit, ada yang nggak ngasih gaji dan lain-lain. Itu orang kabur itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang kabur karena pacaran, ada yang kabur karena pengen naik gaji, atau yang bagaimana itu ada karena orang kabur itu beda-beda ya ceritanya, itu beda-beda. Ada yang kabur itu saya mah katanya ikut-ikutan atau gimana, ada. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan menyalahkan orang kaburan itu semuanya ya. Jadi jangan menyalahkan kalau TKW kaburan itu
jelek semuanya atau bagus semuanya. Enggak ya, saya tidak juga menjelekkan orang kaburan itu akan jadi seperti jualan apem gitu ya. Ada yang sama cowok gitu satu rumah. Enggak, karena tergantung kita niatnya apa kabur itu ya. Kalau kita misalkan kabur itu karena saya gajinya kecil, saya pengen nyari yang besar. Nah, kalau nyari yang besar kita tuh ya fokus kerja. Tapi kalau yang niatnya jelek ya jelek juga, kitanya jadi apa gitu ada. Tapi orang kaburan itu ya, orang kabur itu pilihan gitu. Ada seperti saya dipukulin sama majikannya atau diapain digaji nggak benar apa, nah kemudian dia kabur. Ada yang terpincut dengan orang-orang luar, misalkan jatuh cinta atau gimana disuruh kabur ada. Kemudian ada juga yang kabur itu karena gaji nggak dikasih atau nggak naik gaji. Kemudian ada juga yang ada teman yang diajak-ajak walaupun dia di rumah majikannya baik. Ada ya, tergantung kitanya saya bilang. Nah kemudian orang kabur itu ada juga karena majikannya itu galak. Ada sampai waktu hari apa itu yang komen itu ya, lupa saya, 1 mingguan ke belakang lah, ada yang komen sampai dia itu pernah ditampar sama majikannya, gaji nggak dikasih katanya. Terus kalau kita minta gaji dimarah-marahin. Kemudian pernah ditampar 2 kali sama majikannya. Terus tas itu digeledah. Pokoknya banyak banget kisah TKW itu ya. Kisah TKW Timur Tengah itu banyak banget, sampai udah ditamparin, diapain, disuruh kalau mau pulang ke kantor itu digeledah dulu. Katanya kamu bawa baju nggak apa-apa. Pokoknya banyak banget ya di kisah-kisah TKW itu. Nah lalu sampai dia itu kabur gara-gara yaitu ngelepon ke kantor, kantornya nggak ngerespon. Jadi kantornya itu malah ngebalik marahin kita dan ngebela majikan kita, bukannya ngebela pembantunya gitu ya, bukan ngebela TKW-nya itu yang dari kantor itu ya, misalkan kita gitu ya. Bukan, jadi yang dibela itu si majikan. Makanya kebanyakan TKW itu pada kabur karena KJRI nggak ngerespon, kemudian kantor nggak ngerespon juga. Makanya banyak kaburan itu seperti itu ya teman-teman, karena nggak ada respon dari kantor dan juga dari KJRI begitu ya. Misalkan kita gaji segini kok jadi nggak sama, majikan kita ngomong ke majikan, malah kitanya yang dimarahin. Makanya orang yang kabur itu berbeda-beda ya, berbeda-beda masalahnya. Kalau udah nggak kuat ya mereka itu pada kabur begitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan menyalahkan kalau semua ulah disakompet daunkeun gitu tahnya. Kalau TKW itu misalkan kabur karena begini, enggak, ada yang yang mau diperkaos gitu ya sama majikannya atau anak majikannya. Ada yang pokoknya macem-macem, banyak orang kabur itu gara-gara kayak gitu. Ada yang bertahan di rumah majikannya, ada yang kabur itu kayak gitu kalau kita udah nggak kuat gitu. Tapi kalau masalah kita kabur karena pacar, karena apa, itu beda lagi gitu ya. Kalau kita kaburnya itu karena laki-laki, ya udah, dia mah berarti pikirannya udah kayak gitu begitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beraktivitas. Pokoknya kalau video ini bermanfaat silahkan kalian ambil, kalau tidak bermanfaat nggak usah ya. Pokoknya mau di like, mau di komen, mau di share, terserah kalian. Pokoknya ya jangan, pokoknya kalau bagi saya mah jangan menghujat ya. Saya mah cuma menceritakan kisah TKW gitu ya. Apalagi kalau kalian ingin tahu lebih jelas, kalian cari aja di grup ya, bergabung sama di grup-grup TKW itu. Pokoknya kalian akan mengetahui kisah TKW sebenarnya, manis pahitnya TKW itu bagaimana, curahan hatinya mereka itu bagaimana. Kalian diam aja di grup ya. Makanya saya mah kalau saya nggak balas komen di Facebook di sini gitu ya, di YouTube itu jarang-jarang, yaitu saya diam di Facebook.